Halo semuanya. Perkenalkan, saya Carolina Sia dengan NIM 2403010106. Dan saya Gaudensia Harvesinta Jaslan dengan NIM 2403010096. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mata kuliah kami tentang dasar-dasar logika dan filsafat ilmu. Kami akan membahas materi dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan ke-7. Plus kami juga akan menjelaskan pengalaman dan refleksi selama kuliah yang kadang bikin mikir, kadang bikin pusing, tetapi tetap seru karena dosennya asik. Jadi yuk kita bahas satu persatu. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari bahasan yang paling dasar yaitu tentang apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan, sehingga artinya cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Jadi, secara sederhana, filsafat adalah cara manusia berpikir secara mendalam dan kritis untuk mencari kebenaran. Intinya, kita diajak untuk tidak menerima sesuatu apa adanya, tapi berani bertanya kenapa bisa begitu. Filsafat melatih kita berpikir rasional, logis, dan menyeluruh. Ya, dan yang menariknya, gaya berpikir filsafat itu ada bermacam-macam, mulai dari reflektif, kritis, sistematis, sampai pada humanistik yang menekankan nilai kemanusiaan. Nah, dari bahasan awal ini, jujur saya baru sadar kalau selama ini ternyata kita itu sering menerima informasi tanpa berpikir panjang. Namun setelah belajar filsafat, kita jadi lebih hati-hati dalam menilai pendapat orang dan tidak gampang percaya begitu saja. Nah, setelah memahami pola berpikir filsafat, pembahasan berikutnya mengajak kita melihat perjalanan manusia dari mitos menuju ilmu pengetahuan. Dulu, apapun yang tidak bisa dijelaskan dianggap ulah makhluk gaib. Misalnya gempa dianggap karena dewa itu marah. Tapi seiring berkembangnya akal, manusia mulai berpikir lebih rasional melalui logos. Nah, dari sinilah ilmu pengetahuan itu mulai terbentuk, mulai dari adanya observasi, eksperimen, hipotesis, dan semuanya itu berkembang secara perlahan-lahan. Nah, pada bagian ini juga kita belajar tentang rasionalisme yang menekankan pada akal dan empirisme itu menekankan pada pengalaman. Nah, penjelasan ini juga membuat kita sadar bahwa ilmu itu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui perjalanan yang panjang. Oke, nah dari perkembangan pola pikir itu kita masuk ke topik tentang hubungan filsafat, sains, dan agama. Ketiganya memang berbeda dalam cara melihat dunia, tapi sebenarnya saling melengkapi. Filsafat bertanya tentang makna, sains menjelaskan proses dan fakta, sedangkan agama memberi nilai dan tujuan hidup. Nah, makanya hubungan ketiganya itu bisa berupa konflik yang bisa berjalan masing-masing, bisa berdialog atau bahkan terintegrasi. Nah, dari sinilah filsafat itu berperan sebagai jembatan antara sains dan agama agar tidak saling bertentangan. Nah, dari pembahasan ini kami belajar bahwa hidup itu tidak hanya memakai logika saja, tetapi juga butuh nilai moral dan keyakinan. Oke, nah setelah itu bagian selanjutnya mengajak kita memahami dari mana sumber kebenaran itu berasal. Di sini kita masuk ke dua aliran besar dalam epistemologi, yaitu empirisme dan rasionalisme. Jadi, kalau sebelumnya kita melihat dialog antara logika, fakta, dan nilai, sekarang kita akan membahas dasar terbentuknya pengetahuan itu sendiri. Nah, betul. Yang pertama itu rasionalisme. Nah, rasionalisme ini percaya bahwa pengetahuan itu datang dari akal. Misalnya, kita sebagai manusia pasti akan mati tanpa harus mengalaminya lebih dahulu. Sedangkan empirisme itu biasanya berasal dari pengalaman. Contohnya, kita tahu kalau api itu panas karena kita sudah pernah merasakannya. Nah, jadi dua pandangan ini itu sama-sama penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, tentu saja dari dua aliran tersebut masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Rasionalisme memberi kepastian dan dasar matematika, tetapi kadang terlalu spekulatif. Sedangkan empirisme lebih kuat karena berbasis fakta pengalaman, tetapi kadang menimbulkan keraguan dan sulit memberi kepastian yang universal. Jadi itulah sebabnya keduanya antara empirisme dan rasionalisme itu harus saling berjalan beriringan. Teori itu butuh akal yaitu rasionalisme, tetapi harus diuji melalui pengalaman yaitu empirisme, sehingga keduanya dapat menjadi fondasi penelitian modern.
Nah, dari dua pandangan tadi yaitu empirisme dan rasionalisme, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai kritisme Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan seorang filsuf yang berasal dari Rusia yang merupakan salah satu daerah yang berada di Jerman. Ia mencoba menggabungkan kedua pandangan tadi. Menurutnya, pengetahuan memang berasal dari pengalaman, tetapi akal juga berperan aktif membentuk bagaimana kita memahami pengalaman tersebut. Nah, Kant juga di sini mengkritik dua pandangan tersebut, yaitu pertama rasionalisme yang mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu percaya pada akal karena di mana akal ini punya batas. Sedangkan pada empirisme ia menilai bahwa pengalaman itu bisa berubah-ubah sehingga tidak bisa memberi kepastian yang universal. Oke, selain itu kan juga memperkenalkan gagasan besar seperti revolusi Kopernikan dalam cara kita memahami pengetahuan. Ia juga membedakan antara fenomena atau dunia sebagaimana kita melihatnya dan nomena atau realitas sebagaimana adanya yang tidak bisa kita ketahui secara penuh. Nah, dari pemikiran Kant tersebut, dia itu punya dampak yang sangat luas sekali. Yang pertama itu dari epistemologi, yaitu menengahi perdebatan antara rasionalisme dan empirisme. Kemudian pada etika, dia itu menekankan kewajiban moral. Dan pada metafisika, ia membatasi kemampuan teoritis dan memberi ruang bagi kepercayaan lewat akal praktis. Oke, nah dari kritisme Kant terhadap pandangan empirisme dan rasionalisme, sekarang kita berpindah ke bagian yang membahas mengenai cabang-cabang filsafat. Dengan membaginya, kita bisa memahami realitas, nilai, dan pengetahuan secara lebih terstruktur. Nah, dari cabang-cabang filsafat tersebut, kan dia membagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada ontologi yang bertanya tentang apa yang benar-benar ada, contohnya apa itu manusia, apa itu hakikat realita. Nah, setelah dari ontologi, ada pun yang lainnya yaitu aksiologi yang membahas nilai mulai dari etika tentang benar salah sampai estetika atau tentang keindahan. Dan yang terakhir itu ada epistemologi, yaitu membahas bagaimana kita itu mengetahui sesuatu itu benar atau salah. Nah, dari sini kita bisa memahami hubungan antara pikiran, realitas, dan pengalaman. Oke, nah jadi dari semua materi mulai dari filsafat, mitos ke logos, rasionalisme, empirisme, sampai kritisme Kant, kita belajar bahwa suatu hal penting cara kita berpikir itu tidak lahir begitu saja. Ada proses panjang, ada pencarian, ada keraguan, tapi dari situlah pengetahuan itu tumbuh. Dan jujur setelah mengikuti mata kuliah ini, kita merasa bahwa bukan cuma nambah ilmu, tetapi kita juga dapat mengubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, dari sini esensi antara dasar-dasar logika dan filsafat ilmu dengan ilmu administrasi publik, yaitu di mana dasar-dasar logika ini melatih cara berpikir lurus, kritis, dan konsisten supaya kita itu bisa menganalisis masalah kebijakan publik secara rasional dan tidak asal ambil keputusan. Sementara filsafat ilmu itu membantu kita memahami dasar kebenaran, tujuan, dan cara kerja ilmu dalam administrasi publik, supaya kebijakan yang dibuat tidak hanya efektif, tetapi juga bernilai etis dan bertanggung jawab. Intinya, logika itu merupakan cara pikirnya, sedangkan filsafat ilmu itu merupakan landasan nilai dalam mengelola negara dan pelayanan publik. Oke, saya ingin menambahkan sedikit bahwa yang tadi teman saya katakan bahwa saya pun merasa seperti itu. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa pengetahuan itu sangat luas dan cara pandang kita terhadap kehidupan juga berubah. Ya, betul sekali. Jadi semoga obrolan kita ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi ini dengan lebih santai dan ngeflow. Kalau kalian masih bingung, jangan khawatir. Berarti kalian sedang berpikir. Karena kata dosen kami bahwa berpikir itu adalah awal dari filsafat. Oke, terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya dengan pikiran yang lebih kritis dan hati yang tetap santai. Sampai jumpa.